Shalom saudara-saudari, kembali lagi dengan saya Erlita Silvia. Dengan video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana administrasi gereja baru dan dimensi Alkitab, teologi dan doktrin. Kali ini saya akan menjelaskan lagi tentang kelanjutan materi administrasi gereja baru tentang dimensi metode kebijakan gereja. Nah, saudara-saudari, dalam dinamika organisasi gereja, kita diperhadapkan oleh beberapa masalah-masalah yang dihadapi oleh pengurus organisasi gereja, bahkan bisa melibatkan jemaat dari dampak masalah yang ada. Nah, oleh karena itu penting dan seharusnya setiap organisasi yang ada menciptakan sebuah kebijakan. Karena kebijakan adalah sebuah cara atau pandangan atau pendapat yang bisa menyelesaikan sebuah masalah, beranjak daripada latar belakang dan rujukan masalah yang timbul. Nah, mengantar dari penjelasan saya itu, kita harus mengetahui pentingnya kita memperdalam pengertian mengenai kebijakan itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta, serta kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuat maupun yang melaksanakan kebijakan tersebut. Nah, menurut Titmus mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu. Dan sedangkan menurut Edi Suharto, kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, pengertian mengenai kebijakan itu mulai daripada KBBI hingga pada pengertian menurut para ahli. Pada bagian ini kita melihat pengertian daripada kebijakan. Dan pada bagian berikut kita akan melihat atau lebih memperdalam lagi dengan melihat metode yang digunakan dalam mengambil langkah-langkah kebijakan gereja. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan di video berikutnya, setiap gereja baik kecil maupun besar memerlukan pengorganisasian yang baik. Karena ketika gereja mempunyai pengorganisasian yang baik, maka fungsi gereja sebagai tubuh Kristus akan berjalan dengan baik sesuai dengan arah kehendak Tuhan. Sehingga gereja harus mengerti dengan benar tentang pengertian administrasi. Itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, administrasi itu juga bukan hal persuratan atau hanya hal tentang tata usaha, melainkan bagaimana kita di dalamnya ikut turut ambil bagian sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Itu juga saya sudah jelaskan di video yang lalu. Nah, dalam kehidupan kita sekarang ini, di era yang semakin banyak perubahan, mungkin banyak tantangan-tantangan yang datang, terutama kita sebagai calon-calon pelayan gereja. Nah, sebagaimana dikatakan bahwa dalam dinamika berorganisasi seringkali kita mendapatkan hal-hal yang pro dan kontra, di mana daripada hal-hal yang pro kontra tersebut penting adanya paham yang bisa mengakomodir secara keseluruhan daripada perbedaan pendapat tersebut. Oleh karena itu, dalam menanggapi akan masalah ini dibutuhkan analisa yang kuat mengenai latar belakang dari permasalahan yang terjadi, sehingga dalam mengambil sebuah kebijakan nantinya bisa tepat pada sasaran. Analisis masalah sebuah pendekatan yang sangat berpengaruh dan sangat dibutuhkan dalam mengambil sebuah kebijakan. Dari penjelasan saya sudah cukup menjelaskan bahwa setiap masalah yang terjadi ketika kita ingin mengambil kebijakan terlebih dahulu dianalisis
apa yang diputuskan untuk dilakukan atau tidak dilakukan untuk kebijakan gereja. Gereja ini mengabaikan penelitian, hanya melakukan penatalayaan seadanya saja. Nah, dalam membuat kebijakan gereja ada beberapa persoalan yang saya akan jelaskan, yaitu yang pertama problem sensing, di mana ini ada merasakan masalah, dan selanjutnya adalah mengenali situasi masalah, membuat suatu keputusan, mencari penyelesaian masalah, kemudian muncul solusi atau kebijakan. Nah, dikarenakan kebijakan ini harus diterima oleh seluruh anggota organisasi yang mengambil kebijakan tersebut, secara singkat bahwasanya kebijakan ini diambil atau diputuskan secara bersama oleh suatu anggota organisasi itu sendiri. Organisasi tidak terlepas daripada keputusan bersama. Dari situlah kita bisa melihat bahwa penerapan dari kebijakan ini adalah sebuah solusi atau jalan tengah yang diambil oleh para pemangku jabatan dalam organisasi untuk menyelesaikan perdebatan dan pergulutan polemik dalam kasus-kasus yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Nah, kemudian juga ada analisis dan kesalahan. Nah, saya akan menjelaskan analisis, yaitu yang pertama kesalahan tipe 1 yang di dalamnya tidak memberi diakonnya yang seharusnya perlu diberi, tidak membuat peraturan yang seharusnya dibuat, dan tidak merumuskan teologi yang harusnya dirumuskan. Yang berikut ada kesalahan tipe 2, misalkan memberi diakonnya yang seharusnya tidak perlu, atau membuat peraturan yang seharusnya tidak dibuat, dan merumuskan teologi yang seharusnya tidak dirumuskan. Kemudian ada kesalahan tipe 3, misalkan memberi diakonnya bukanlah keputusan yang baik, atau membuat peraturan itu sendiri adalah hal yang tidak tepat, dan merumuskan teologi yang keliru. Nah, kemudian ada 4 bidang tindakan kebijakan gereja dalam masalah keuangan, yaitu yang pertama usaha rendah tapi hasil rendah, yang kedua usaha tinggi tapi hasilnya rendah, yang berikut usaha tinggi hasilnya tinggi, dan usaha rendah hasil tinggi. Nah, dalam hal mengambil tindakan kebijakan gereja dalam masalah keuangan yang sudah saya jelaskan, dapat kita lihat bahwa ada beberapa yang membuat keliru, sehingga dalam mengambil kebijakan gereja harus dengan sangat hati-hati dan teliti. Ketika telah diputuskan bersama-sama mengenai sebuah kebijakan itu harus diterapkan dalam berjalannya organisasi itu sendiri. Dan perlu ditekankan bahwa penerapan akan kebijakan itu sendiri harus berlandaskan dari menjawab kepentingan bersama para anggota dari organisasi itu sendiri. Karena kebijakan diambil untuk menjawab akan kebutuhan dari anggota organisasi yang terkendala, dikarenakan ada patron yang terlebih dahulu telah ditetapkan dan disepakati. Nah, untuk penjelasan itu dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa administrasi gereja adalah proses penyelenggaraan secara teratur kegiatan gereja melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan penginjilan, pembinaan, dan pelayanan sosial. Sehingga sangat dibutuhkan administrasi gereja yang sangat baik, dan dengan segala perkembangan yang ada, gereja sebaiknya tidak tertinggal zaman, sehingga dengan adanya administrasi gereja baru ini dapat membantu gereja untuk menjadi gereja yang maju, yang tidak tertinggal dari ketinggalan zaman. Dengan adanya administrasi gereja baru juga ini dapat membantu gereja dalam mengambil tindakan-tindakan kebijakan gereja dengan masalah-masalah yang ada juga tetap berpegang dengan Alkitab. Itu adalah beberapa penjelasan dari administrasi gereja baru dari dimensi metode kebijakan gereja. Nah, itu saja dari penjelasan pada video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.